Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa efek jika kita membuat spool di atas 8 ohm dan di bawah 3 ohm sampai 2 ohm ya, teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman kita yang bertanya ya. Pertanyaannya seperti ini. Mantap Bang Uli, request tutorial dong apa dampaknya jikalau gulungan spool 8 ohm ditambah menjadi 9 ohm itu gimana Bang? Nah seperti itu pertanyaannya teman-teman. Nah itu kita akan coba jelaskan dampaknya ya di atas 8 ohm dan di bawah 2 ohm ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa spool dari 6 inci sampai 15 inci ya. Nah, ini yang kemarin kita buat 15 inci untuk speakernya ya. Ini video lengkapnya juga ada teman-teman. Ini gede sekali ya. Ini cocok untuk ACR 15500 ya. Nah, oke, ini untuk 12 incian yang kawatnya juga beda-beda. Nilai OHM-nya juga beda-beda. Nanti saya akan coba jelaskan ke teman-teman ya. Kita bahas sampai tuntas ya. Nah, oke, saya harap teman-teman jangan di-skip ya agar teman-teman juga paham ya, teman-teman. Oke, lanjut kita akan coba bahas dulu dampak jika kita membuat spool di atas 8 ohm ya. Nah, contoh kita menggulung sebuah spool yang targetnya itu di 8 ohm, tapi hasilnya di atas 8 ohm. Nah, contoh lah ya, kita buat spool 10 ohm atau 9 ohm. Nah, 9 ohm ini masih apa ya? Nilai resistansinya masih dapat, teman-teman. Masih dapat sebenarnya. Tapi itu udah melebihi nilai resistansi yang diperuntukkan untuk speaker ya. Jadi suara yang dihasilkan itu agak apa ya? Agak bisa menimbulkan suara yang sember, teman-teman. Nah, dari bass itu mulai agak sember dan untuk midnya itu juga agak apa ya? Orang bilang nggak enak didengar ya untuk midnya jika spoolnya di atas 8 ohm. Nah, kecuali nih ya teman-teman, 8 ohm, 5 lebih lah begitu ya teman-teman, nggak sampai 9 ohm. Nah, itu masih normal teman-teman. Nah, kecuali sudah mendekat 9 ohm itu udah nggak apa ya? Udah nggak normal untuk spoolnya teman-teman. Nah, ya. Jadi untuk lebar lilitan juga harus disesuaikan dari ketebalan apa ya? Tiok dan juga magnetnya teman-teman. Nah, ya. Jika 9 ohmnya itu udah nggak jelas suaranya, otomatis di atas 9 ohm itu udah nggak karu-karuan, teman-teman. Nah ya, itu suaranya udah nggak karu-karuan jika udah di atas 9 ohm. Kecuali memang magnetnya itu memang agak terlalu tebel atau memang dari pabrikannya memang seperti itu. Tapi sampai sekarang masih belum ada teman-teman ya di apa ya? Mungkin di sekitaran Indonesia ini mungkin masih belum ada di 8 ohm ke atas ya untuk speaker yang pabrikan karena memang nilai resistansinya memang harusnya segitu. Nah, dan sekarang ini untuk spool, ini yang pernah saya buat ini in out ya teman-teman. In out. Ini lebar lilitannya ini 2 cm. Sangat-sangat tinggi untuk diameter lilitannya. Nah, ini untuk lilitan yang dalamnya. Nah, ini yang saya buat ini spool balap, teman-teman. Spool balap. Ini biasa digunakan di Betapo, speaker Betapo yang pabrikan itu spool orinya itu in out ya, luar dalam seperti ini. Nah,
Ini untuk jenis spool seperti ini, jika kita pasang ke speaker Canon misalnya yang magnetnya sekitar 2 sentian. Nah ini contoh ya teman-teman, ini nggak ada magnetnya, sudah saya copot. Ini contoh saja, anggap saja magnetnya masih ada dan ketinggian magnet itu sama dengan ketinggian lilitan spool. Nah itu sangat-sangat tidak rekomendasi buat teman-teman ya. Nah, walaupun spool ini tingginya 2 cm, namun nilai UHM-nya itu 8 ohm. Nah, 8 ohm, kenapa 8 ohm? Padahal ini tinggi banget ya. Karena ini menggunakan kawat 0,20. Ya, menggunakan kawat 0,20. Untuk mendapatkan nilai 8 ohm, memang harus tingginya 2 cm untuk lilitannya, teman-teman. Untuk diameter lilitannya ya. Nah, jika spool ini saya pasang ke speaker yang apa ya, sejenis Canon seperti ini, atau anggap saja besinya sama tingginya dengan lebar lilitannya, itu suaranya nggak akan normal teman-teman. Nah karena spool ini harusnya di tengah-tengah apa ya, pertengahan tioknya saat pemasangan. Nah jika kita pasang seperti ini akan mentok ke bawah. Nah akan mentok ke bawah seperti ini, ke dasar tiok. Otomatis muncul suara krek 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 ya, atau kandas teman-teman. Nah, tapi harusnya memang seperti itu. Harusnya memang harus dipasangnya ke bawah seperti itu yang tadi ya. Nah, kenapa? Agar suaranya maksimal. Tapi ini spoolnya nggak cocok ya. Nah, spoolnya nggak cocok. Nah, walaupun kita sudah bagi apa ya, kita cari nilai resistansi dari spoolnya itu nggak cocok. Karena spoolnya memang terlalu lebar ya. Nah ini contoh spool yang apa ya. Nah ini tapi nggak muat ya masuk ya teman-teman. Karena ini jenis spool yang beda dari Canon ya. Nah contohnya ini teman-teman. Contohnya ini ya. Anggap saja spool yang saya pegang ini diameter lilitannya 1 cm. Nah harusnya seperti ini nantinya teman-teman. Nah jadi untuk jika bass keluar atau dentuman bassnya keluar itu nggak sampai ke dasar tiok. Otomatis suara bassnya atau kumparan suaranya itu masih normal. Jadi nggak akan sember, nggak akan bunyi krak krak krak. Jika pemasangan spoolnya juga bagus teman-teman. Ya, nah mungkin sampai sini sudah paham teman-teman. Nah, oke lanjut kita akan coba bahas untuk spool yang di bawah 8 ohm. Nah, mungkin teman-teman biasa menemui speaker-speaker pabrikan ya yang tertulis 8 ohm, tapi saat kita cek di apometer atau multitester digital ya, itu tidak muncul 8 ohm, tapi di bawah 8 ohm. Ada yang 6 ohm, ada yang 7 ohm juga teman-teman. Nah, silakan teman-teman cek di speaker pabrikan teman-teman ya. Kalau nggak percaya, silakan dicek. Tertulis 8 ohm, tapi jika teman-teman cek itu pasti di bawah 8 ohm. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu biasanya, teman-teman, biasanya speaker yang pabrikan itu memang dari apa ya? Menyesuaikan apa ya namanya? Nilai kumparan suara yang maksimalnya dihasilkan oleh tebal dari apa ya? Tebal dari besi tioknya, besi, oh iya, besi tiok biasanya tebalnya sama dengan besi washer, teman-teman. Ya, nah jadi itu bisa menyesuaikan ya, teman-teman. Nah, dan jika spool speaker di bawah 8 ohm, 7 ohm itu masih dalam nilai resistansi untuk kumparan suara. Dari 7 ohm, 6 ohm, 5 ohm, 4 ohm. Nah, 3 ohm juga udah masih bisa ini teman-teman. Masih bisa normal suaranya teman-teman. Tapi kalau di bawah apa ya? Di bawah 5 ohm itu kalau digeber teman-teman itu nggak kuat. Nggak akan kuat teman-teman. Pasti bunyi krek 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 ya. Jika digeber di bawah di 5 ohm.
Nah, tapi ada pertanyaan, mungkin teman-teman bertanya begini, Bang, tapi ada sebuah speaker yang bisa bermain di 2 ohm. Nah, emang bisa, emang ada teman-teman, tapi itu double coil. Nah, double coil itu lebar lilitannya itu jika 4 ohm kali 2 apa ya? 4 ohm kali 2 ya. Jadi sama dengan 8 ohm untuk semuanya jika di seri, maka itu akan masih normal ya. Sorry, pakai akan lagi ya. Masih normal teman-teman karena di seri ya. Untuk lebar lilitannya juga masih masuk dalam nilai resistansi ya. Nah, jadi masih normal teman-teman jika bermain di 2 ohm jika memakai spool 2 apa ya, double coil. Nah, tapi kalau misalnya kita membuat spool langsung 2 ohm, itu suaranya nggak karu-karuan teman-teman. Nah, middle-nya aja yang keluar, bass nggak keluar. Middle-nya pun bisa pecah teman-teman ya. Nah, jadi maksimalnya itu mungkin sekitar 4 ohm. Di bawah 4 ohm itu sudah nggak normal lagi teman-teman. Nah, seperti itu pendapat saya teman-teman ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Karena kita di sini saling belajar bersama ya teman-teman. Dan mungkin sampai di sini saja videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.